percayakan setelah kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, dan sebelum dia naik ke surga, yang akan kita rayakan nanti tanggal 13 bulan Mei, dan kemudian pencurahan Roh Kudus tanggal 23 Mei pas hari Minggu juga. Nanti Bapak Pendeta Franky yang menyampaikan special message bagi kita semua. Maka saudara, apa yang dilakukan Yesus mulai dari dia bangkit dan selama 40 hari, ya, bersama murid-muridnya. Saya bayangkan saya ada di rumput di sana, ya, mendengarkan pengajaran daripada sang raja dan sang maha guru ini. Tetapi puji Tuhan, melalui Roh Kudus kita tetap bisa belajar, karena Roh Kudus adalah roh daripada Kristus sendiri. Nah saudara, apa yang dilakukan oleh dia? Injil Lukas disambung dengan Kisah Para Rasul pasal pertama menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan adalah dia menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya, berulang-ulang. Jadi saudaraku, itu bukan suatu halusinasi atau suatu delusi, tetapi benar-benar kenyataan bahwa dia benar-benar bangkit. Karena tidak heran bahwa mereka disuruh menyangkal bahwa Yesus itu bangkit dan hidup. Mereka tidak bisa, because that's a fact. Saudara, ucap syukur kita namanya ikut doain. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus? To do and to teach, ya, dan juga train them. Bulan ini bicara soal to train, melatih anak-anak muda kita. Dan saya percaya kebangkitan anak-anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa sedang terjadi di tengah-tengah kita. Dia berulang-ulang dalam bahasa Inggris katakan infallible proof, bukti yang tak terbantahkan dan tidak bisa dibantahkan. Pokoknya hidup, jangan apa yang diajarkan kerajaan Allah. Karena selama ini mereka tidak paham. Mereka kira bahwa kerajaan Allah itu Mesias datang untuk menghancurkan Romawi dan mendirikan kerajaan yang dijanjikan kepada David, yaitu bahwa dia akan memerintah seluruh bumi dan berpusat di Yerusalem. Jangan salah, bukan Washington DC, bukan Beijing, bukan Moskow ataupun yang lain, tetapi Yerusalem. Tetapi saudaraku, meskipun dia sedang mengajar ini kebenaran ini harus sebetulnya pertaining the kingdom of God, tentang kerajaan Allah, dia mengajarkan. Sejak saya banyak menekankan tentang dia datang untuk mendirikan kerajaan sebagai raja, dan firman Tuhan adalah undang-undang, ya. Firman Tuhan adalah mengajarkan kebudayaan kerajaan. Masih juga banyak yang gagal paham. Sebab pada akhir pertemuan itu murid tanya, bukan kepada masa ini, sekarang ini, yaitu mendirikan kerajaan bagi Israel, memulihkan histori kerajaan bagi Israel. Dan dia berkata, hanya Bapak yang tahu, ya. Jadi kita tidak usah mereka-reka tanggal kedatangan Kristus, tetapi yang jelas, the kingdom of God is within you. Kerajaan Allah ada di dalam saudara saya, melalui sang raja yang memerintah melalui rohnya. What is the kingdom of God? The government of God, pemerintahan Allah. Karena itu selama 40 hari dia mengajarkan itu dan berulang kali menampakkan diri dengan tubuh kemuliaan. Ini gambar ini yang mungkin sebelum dia bangkit, ya, tapi just an illustration. Dan saudara yang kasih Tuhan, through the Holy Spirit, melalui Roh Kudus. Tapi Roh ketiga, kita memperingati kepada pencurahan Roh Kudus. Saudara yang kekasih, Tuhan mau kita semua menjadi saksi yang berkuasa bagi Dia. Tuhan memberkati kita semua bagi kerajaan. Amin.
Shalom. Shalom. Haleluya. Dengan senyum keringanan yang terbaik, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kami kasihkan, tetap senyum. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pagi hari ini Kau jadikan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Kami datang di tempat ini karena kami percaya dan kami yakin kami menyembah Raja di atas segala raja. Kau Yesus, Kristus Tuhan yang menjadi pegangan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkan pujian penyembahan kami di pagi hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Ini pujian kami, ini doa kami, ini ucapan syukur kami.
membahas tentang senyum, yang pakai masker tetap tersenyum. Berikan senyum kita 1, 2, 3, orang 4 sampai 5 senyum. Mari Bapak Ibu senyum. Kita berikan senyum kita buat diri anak kita. Tuhan Yesus dahsyat. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Supaya kuasa
Yesus. Kau dahsyat, Kau luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Yes, Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami berdoa, Kau berkuasa. Terjadi kemenangan.
satu nama yang ajaib, nama Yesus. Hanya satu nama yang luar biasa, nama Yesus. Hanya satu nama yang patut dimuliakan, ditinggikan. Hanya nama Yesus, nama yang atas segala nama. Kau Raja kami, setiap lutut kan berteluh, lidah mengaku Engkau adalah Yesus Kristus Tuhan kami. Tidak ada yang lain. Segala pujian pengagungan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya nama-Mu. Sebuah kehormatan bagi kami untuk kami bisa hadir memuliakan nama Tuhan. Sebuah kehormatan bagi kami untuk kami bisa melayani-Mu dan pekerjaan-Mu Tuhan. Sebuah kehormatan bagi kami untuk kami bisa menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami kagum dan hormat kepada Engkau Tuhan, Raja kami. Kerajaan-Mu tidak tergoncangkan Tuhan. Dan kami menyembah Allah yang mempunyai kerajaan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Teguhkan terus sukacita kami, rasa syukur kami, iman kami lewat kebenaran firman-Mu. Berfirman-Lah bagi kami, hamba butuh kasih karunia-Mu Tuhan, hikmat kewahyuan daripada Tuhan menjadi bagian hidup hamba untuk hamba menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah setiap kami yang mendengarkannya, Roh Kudus memetraikan kebenaran firman Tuhan dalam hati kami semua, agar dapat bertumbuh subur dan berbuah lebat. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap dengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Yang siap katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ya. Shalom. Minggu pertama di bulan Mei, yang saya percaya bahwa bulan yang kelima di tahun 2021 ini dalam perjalanan kehidupan kita, hari-hari yang kita jalani sampai hari ini, saya percaya ini bukan secara kebetulan kita bisa ada beraktivitas, bernafas, bergerak sampai di titik bisa memuliakan nama Tuhan. Saya percaya tidak ada sampai hari itu semua karena kebesaran Tuhan. Amin. Iya. Haleluya. Puji Tuhan. 1 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ke-12. Saya coba mengambil perenungan kita dalam kebenaran firman Tuhan ini pada ayat yang ke-12 ini dengan tema kita yang pada bulan ini dan bulan kemarin sebenarnya sih. Seharusnya spanduk ini diganti, cuman belum sempat. Yang dari Rock Ministry memberikan untuk subtema kita pada bulan-bulan ini adalah Young Man. Kalau kemarin Children, sekarang Young Man. Nanti bulan Juni masuk di Man, dan pada terakhir Father. Yang mereka mengambil ayat dalam kebenaran firman Tuhan dalam 1 Timotius ini ayatnya yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Ada tayangannya di depan dengan suara yang kuat, nyaring, dengan wibawa kebenaran firman Tuhan. 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu,
dalam kasih-Mu, dalam kesetiaan-Mu, dan dalam kesucian. Katakan amin. Yang merasa muda coba lambaikan tangan. Yang tidak lambaikan tangan, dong masih remaja. Kalau riset terakhir, bukan riset, pernyataan dari WHO itu kaula muda. Bapak Ibu Saudara sekalian harus tahu, kaula muda itu range umurnya sampai di 65. Yang 66 tahun di sini coba tolong angkat tangan. Tidak ada. Yang 60 tidak ada. Yang 55 tidak ada juga. Yang 50 sudah ada belum? Belum, berarti kita rata-rata 40. Yang kalau saya 23. Artinya apa? Bahwa saya dan saudara terhisap dalam golongan orang-orang muda. Amin. Ya, yang menarik itu mereka masuk dalam golongan rock. Jadi kita belajar di sini untuk sama-sama bisa melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Nah, hari ini bagaimana firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-12, di mana nasihat dari seorang Rasul Paulus kepada Timotius, yang pada prinsipnya Timotius juga dia adalah anak rohani dari Paulus, dan dia juga seorang pelayan Tuhan, dan dia juga seorang gembala yang mengembalakan jemaat yang ada di Efesus. Jadi pada prinsipnya bagaimana pelayanan demi pelayanan yang dipercayakan kepada seorang yang namanya Timotius. Surat dari Rasul Paulus kepada Timotius, bagaimana ayat-ayat yang pertama menyatakan bahwa tugas dari seorang Timotius adalah menghadapi pengajaran-pengajaran yang sesat. Di ayat yang pertama di sana dikatakan bahwa tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Artinya apa? Bahwa Paulus memberikan sebuah warning, sebuah peringatan kepada Timotius untuk ada di titik berhati-hati dengan pengajaran dan pengajaran. Di titik itu dia memberikan sebuah nasihat demi nasihat kepada Timotius untuk ada di titik bagaimana menghadapi akan pengajaran-pengajaran yang sesat, menghadapi keadaan atau tantangan yang ada pada saat itu. Dan pada akhirnya di mana Paulus menegaskan kepada Timotius, dia bilang gini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Saudara, sebuah pernyataan yang pada prinsipnya saya mau katakan gini, kita bisakah membuat orang bilang orang bodoh, orang lemah? Pernyataan-pernyataan dari seseorang itu paling sulit untuk kita bendung. Kenapa? Mereka punya mulut, mereka punya hati, mereka punya pikiran, mereka punya pandangan akan kehidupan kita. Kita tidak ada di posisi yang berkata kepada orang yang memandang kita dan berkata kepada mereka, jangan kau hina saya ya, jangan kau anggap saya rendah ya, jangan kau anggap saya muda ya. Tidak. Kenapa? Suka-suka mereka menilai kita seperti apa, memandang kita seperti apa. Tetapi Paulus dia menegaskan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Amin. Nah, ini ada punya makna kandungan rohani dalam kehidupan kita, menjadi peringatan juga dalam kehidupan kita untuk kita ada di titik bagaimana mau melakukan firman Tuhan, atau ada di titik membungkam
mulut mereka. Ada istilahnya gini, kata orang punya tangan dua, tidak bisa menutup banyak mulut. Betul? Orang mau bilang, oh apalagi benar-benar ketemu orang pencemooh yang apa semua orang bilang gini-gini, itu kan bisa gitu. Kita cuma punya dua tangan untuk dapat menutup telinga, katanya seperti itu. Betul? Betul. Itu kata dunia. Tetapi ada kata firman Tuhan. Bagaimana kita supaya ada di titik seperti itu, orang tidak menganggap kita sebagai orang yang mudah, menganggap kita orang-orang yang lemah, orang-orang yang mungkin pandangan orang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan memberikan sebuah jaminan dalam hidup kita untuk kita bisa dapat membungkam apa yang mereka pandang dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Kata firman Tuhan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Amin. Halo. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ini lagi sebuah statement. Kenapa saya baca Alkitab ini, saya pikir-pikir, kenapa jadi teladan bagi orang-orang percaya? Kenapa tidak jadi teladan bagi orang-orang yang tidak percaya? Loh, kenapa jadi teladan bagi orang-orang percaya? Saudara, ayo kita pikir bersama-sama, renungkan bersama-sama. Paulus menasihatkan Timotius, jadi teladan bagi orang-orang percaya. Kenapa? Kata orang tidak bisa ada di titik pun bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang tidak percaya. Kenapa? Mereka terus ada dalam sebuah pola pemikiran bahwa hidup mereka itulah yang betul. Kata orang mau bikin apapun, kalau pandangan mereka berkata, suka-suka saya punya uang, saya punya kekuatan, saya mau apapun. Dalam lingkup orang-orang percaya itulah kita harus jadi teladan. Ini sebuah tantangan yang luar biasa. Istilahnya, saya mau katakan gini, jadi terang, jadi lampu di tengah-tengah lampu. Betul? Jadi lampu di tengah-tengah lampu. Jadi terang di tengah-tengah terang. Halo, ngefek tidak itu? Ngefek tidak? Coba kita pikir. Jadi lampu di tengah-tengah lampu. Jadi terang di tengah-tengah terang. Jadi teladan di tengah-tengah orang percaya. Punya efek tidak? Punya, kalau lampu itu lebih terang. Betul tidak? Kita pasang lampu ketika ibaratnya, analoginya, lampu itu katakan orang percaya. Kalau kita hadir sebagai lampu juga itu di tengah-tengah situ, bisa ngefek kalau lampu itu lebih besar warnanya. Betul? Akan kelihatan berbeda di sana. Nah, analoginya seperti itu saya mau bawa dalam pemikiran kita. Walaupun memang saya pikir agak jauh, tetapi pada prinsipnya kehidupan kekristenan kita yang saat ini saya mau katakan kita orang-orang muda, kaula muda yang ada saat ini, firman Tuhan menegaskan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadilah saksi di tengah-tengah orang percaya. Dalam hal apa? Dalam hal apa? Firman Tuhan menegaskan, dalam tingkah lakumu, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Amin. Jangan tegang kan? Kalau tegang saya juga bisa ikutan tegang. Jangan takut kan? Saya sudah jinak dulu. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Aduh, Bagam, kalau ini berat. Ini kayaknya agak berat. Berat ya? Segampang. Aduh, mungkin kalau perkataan mungkin bisa-bisa sedikit. Mungkin dalam tingkah laku, aduh, kalau kesetiaan kira-kira ya atau tidak. Tapi firman Tuhan menegaskan kita saat siang hari. Jadi teladan bagi orang percaya dalam kesemuannya. Artinya apa? Kalau kita ada di titik perkataan kita, tingkah laku kita,
dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dalam kesucian kita bisa terjaga, bisa hebat luar biasa, maka kita menjadi teladan bagi orang percaya. Kalau kita sudah menjadi teladan bagi orang percaya, orang yang di luar sana pun dengan otomatis akan melihat bagaimana perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Hari-hari ini itu bicara tentang integritas, lagi dicari, lagi dilihat oleh banyak orang. Di Indonesia orang pintar banyak, tapi orang berintegritas itu paling sulit. Saya baca itu artikel dari Menteri Pendidikan Nadiem. Dia bilang gini, IPK, NEM, apa yang istilahnya itu, hasil-hasil ujian itu kalau dalam riset itu dalam mungkin sekitar di angka-angka 20-an kalau tidak salah, kalau saya tidak salah baca. Bagaimana untuk membawa seseorang dalam sebuah keberhasilan. Dari riset yang mereka cari, mereka ambil orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa pada prinsipnya yang menjadikan mereka luar biasa, yang menjadikan mereka bisa berhasil. Yang pertama itu bicara kejujuran, terus ketaatan, terus sampai ada berapa itu saya baca, saya lupa lagi. Kalau mencari tahu lihat di Facebook ada itu lagi beredar. Artinya apa? Bahwa itu yang dibutuhkan akhir zaman ini. Amin. Hal-hal ini yang dibutuhkan, yang diperlukan bagi kita gereja Tuhan. Bagaimana kita kaum muda menjadi teladan bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang di luar sana, dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dan dalam kesucian kita. Hari-hari ini itu yang dituntut firman Tuhan. Sorga merindukan saya dan saudara untuk ada di titik itu. Saya dalam perenungan saya bilang, saya pun bukan berarti ketika menyampaikan sudah sempurna, tetapi saya dengan ini menjadi sebuah motivasi agar kita sama-sama bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Dalam kebenaran firman Tuhan. Menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara, bagaimana kita bisa menjadi teladan? Bagaimana kita bisa menjadi teladan buat orang percaya dalam setiap perkataan kita? Saudara, dalam Mazmur pasalnya yang ke-119 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata gini, dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya? Kelakuan ini sudah berbicara dalam semua aspek, dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perbuatan. Itu sudah terangkum di dalamnya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apa? Firman Tuhan menjamin. Cuma dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Menjaga itu dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak bisa yang lain. Tidak ada yang lain. Untuk kita tetap terus menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Untuk terus menjadi orang-orang yang patut diteladani. Teladan dalam bahasa Yunani yang saya catat ini menggunakan kata typos. Dalam bahasa Inggris itu type. Atau dalam bahasa Indonesia menjadi model. Menjadi apa? Gambar. Menjadi sesuatu yang ideal. Amin. Tentunya itu analoginya kepada seorang pemimpin. Tetapi saya dan saudara pun saya percaya pemimpin itu bukan bicara tentang dia seorang gembala, dia seorang leader, dia pemimpin musik, tidak. Tetapi saya dan saudara, saya percaya kita adalah pemimpin itu. Amin. Minimal pemimpin dalam kehidupan pribadi. Kita memimpin, memanage kehidupan ini untuk kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Cuma dengan firman Tuhan, cuma karena kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dapat menjaga semuanya itu. Tidak ada yang lain. Tidak dengan uang kita, tidak dengan pangkat kita, tidak dengan pekerjaan kita, tidak. Kenapa?
itu bisa pada akhirnya, kalau kita tidak dalam kebenaran firman Tuhan, bisa menggiring kita kepada sebuah kesesatan, kepada sebuah ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Tapi kalau betul-betul kita menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, sebuah jaminan dalam hidup kita, pada akhirnya kita akan melakukan kehendak Tuhan dan Tuhan akan membawa kita lebih naik lagi. Amin. Lebih diberkati lagi. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi teladan bagi setiap orang, teristimewa oleh orang-orang percaya? Mari kita lihat nasihat Paulus untuk menjadi seorang yang teladan atau patut diteladani. Kita lihat kita kembali ke 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-13. Cuma karena kebenaran firman-lah kita bisa menjaganya, kita bisa memelihara tingkah laku kita, perbuatan-perbuatan itu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Amin. Halo. Yang pertama, untuk terus kita bisa menjaga kehidupan kita dan kita bisa menjadi teladan bagi orang percaya. Yang pertama, lewat nasihat Paulus kepada Timotius, bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Yang masih rajin baca Alkitab, katakan amin. Sekali lagi, yang masih baca, masih rajin, masih semangat baca Alkitab, katakan amin. Haleluya. Hal yang pertama, baca Alkitab, baca firman Tuhan, baca kitab suci. Kenapa? Karena di dalam terkandung akan hikmat Tuhan. Katakan hikmat Tuhan. Karena dalam Alkitab firman Tuhan yang kita pegang, ya dan amin ini semuanya terkandung hati Tuhan. Artinya apa? Kalau kita baca Alkitab, kalau kita membacanya, dalam Mazmur dibilang berbahagia orang-orang yang hidupnya terus merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Amin. Kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kata firman Tuhan bahwa jalan orang percaya itu langkahnya selalu dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Hal itu aja yang akan membuat kita bisa menjadi orang yang patut dipercaya, menjadi teladan bagi orang lain. Lagi-lagi saya mau katakan bagi kita semua, mari kita mau belajar bersama-sama untuk kita bisa ada di titik menjadi teladan bagi orang percaya. Bagaimana caranya? Ini, satu, baca firman Tuhan. Yang kedua, latih diri kita. Katakan latih. Yang suka olahraga mereka tahu, yang suka gym mereka tahu. Untuk supaya bikin kita punya otot, Pak dia sering gym, pasti pakai beban ya. Harus ada beban. Kalau cuma gini-gini doang, ototnya timbul, nggak bisa begitu opa. Artinya apa? Lama. Tapi kalau ada beban, kita latih itu akan menumbuhkan six-pack. Kalau saya 10 pack, 10 pack. Artinya bukan 10 pack, 0 pack. Kosong. Kalau 10 pack kan itu 6 ODP. Itu kenapa dibilang 10 pack? Itu 6. 10, saya 0. Itu harus dilatih. Nah, saya dan saudara dituntut pun. Ayat yang ke-7 ke 8 dikatakan apa? Ayo kita lihat. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ayat ke-8. Latihan badan terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Latih saya dan saudara, latih diri kita untuk hal apa? Beribadah kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Itu harus dilatih.
sebenarnya. Walaupun belum sempurna, tetapi dilatih, diajar untuk terus bisa melayani. Kata orang di sini buka kelas PA, untuk apa? Dilatih. Itu harus ada latihan dalam hidup kita. Suatu saat seorang pendeta ketemu dengan bapak. Bilang orang Sangir, saya orang Sangir. Ada orang Sangir di sini? Ada orang Sangir selain saya? Coba ada bersama dengan saya kan? Biar belum orang Sangir angkat tangan dulu pura-pura. Supaya saya dan teman. Tidak. Ada. Jadi pendeta datang ketemu dengan bapak. Ini bapak-bapak, jangan ibu-ibu. Ini bapak-bapak. Bro, itu panggilan sayang kalau di sana. Bro, kayak sejarah udah berdiri ibadah. Oh, dengan mengelesnya ini bapak bilang, iyo saya lagi diet. Oh, kasih turun badan kan? Tidak. Diet apa dah? Saya lagi diet rohani. Haleluya. Kalau orang sana bilang haleluya. Diet rohani. Saudara cuma bisa pikir diet rohani. Saya tidak memakan firman Tuhan. Kenapa diet rohani? Saya tidak mau beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Lagi diet rohani. Saya tidak mau berdoa. Kenapa bro? Lagi diet rohani. Imanlah. Tapi kita harus latih hidup kita beribadah kepada Tuhan. Setting, saya pinjam bahasa dari Pak Kris Manusa. Setting dari rumah kita ketika datang di gereja untuk kita terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apa? Bukan soal materi, bukan soal rumah. Dia bilang Tuhan, dia jual bintang 1, dia bisa beli di Indonesia. Kenapa? Semua dia punya. Tetapi memberikan yang terbaik adalah rasa kagum dan hormat kita kepada Tuhan. Amen. Bagaimana cara kita bisa mengekspresikan itu? Latih. Mungkin dulu kita malu-malu bertepuk tangan. Latih supaya tepuk tangan. Dulu mungkin kita malu untuk lompat-lompat. Latih supaya kita lompat-lompat. Dulu kita malu senyum. Latih supaya tersenyum. Amin. Haleluya. Ini saya sudah senyum. Saya sudah senyum baru. Itu tadi malam dalam doa puasa Susah 3 sharing materi itu. Banyak-banyaklah tersenyum. Amin. Lu bilang kalau di luar sana bilang tersenyum itu ibadah. Amin. Jangan pelit-pelit senyum. Saya pun di sini ketika lihat Bapak Ibu Saudara sekalian tersenyum itu luar biasa. Walaupun pakai masker, tapi kelihatan orang tersenyum. Dia senyum, kelihatan di garis mata kan tertarik gitu. Saya kalau video call dengan teman-teman yang di Solo selalu nunggu saya. Saya bilang, Pak, kalau bercerita dengan orang itu buka mata, jangan tutup mata. Saya bilang, kalau kamu minta saya buka mata, tolong jangan bikin saya ketawa. Saya bikin saya marah. Tapi tidak bisa, karena mereka cerita semua tertawa. Jadi otomatis kita tertawa, mata jadi makanya saya itu ada turunan Jepang. Itu hoax, turunan Jepang. Amin. Jadi artinya bahwa kita harus mengerti dan memahami bagaimana untuk menjadi seorang teladan. Latih diri kita. Latih. Yang dulu 1 tahun 1 kali masuk gereja, latih supaya berikut 1 tahun 2 kali. Tidak. Maksudnya kan ada yang istilah gitu toh. Di Belanda itu ada yang bilang burung tahun. Jadi dia cuma datang ibadah kalau tidak Natal, tahun baru. Jadi dia bilang 1 tahun 1 kali masuk ibadah. Itu betul-betul gereja penuh. Kadang-kadang ada jemaat baru, ternyata dia sudah lama. Cuma kadang-kadang dapat lihat. Dia bilang, oh saya anaknya, katakanlah saya punya bapak Eli. Oh saya anaknya Om Eli. Oh pada Om Eli itu sudah jemaat lama sih. Baru dapat lihat. Iya. Baru bertobat. Sudah yang penting masuk gereja.
Pokoknya hari itu apalagi Natal itu kayak sakral. Kudus betul. Kudus betul. Oh, masuk memang tangan panjang, kasihan kalau boleh mau pakai dasi dia pakai dasi. 1 tahun 1 kali. Ada yang 2 tahun. Ada yang satu tahun 2 kali dengan Paskah. Satu dosa kalau masuk yang Paskah, Tuhan so korbankan. Dia tahu. Tapi hari-hari ini Tuhan menuntut kita lebih lagi. Amin. Amin. Kita pun harus terus belajar. Di KM terus dalam persekutuan kita datang muliakan Tuhan. Jadi yang kedua, latih kita untuk kita terus punya kerohanian ini bertumbuh. Baca firman Tuhan, latih untuk melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan, terus datang beribadah, persekutuan, kegiatan-kegiatan yang untuk memuliakan nama Tuhan. Silakan. Intinya semua untuk memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, jangan lalai menggunakan karunia Tuhan. Mari kita lihat ayatnya yang ke-14. Yang ketiga, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuatan dan dengan penumpangan tangan sidang penatur. Di mana Timotius dia punya karunia yang pada prinsipnya didapati ketika ditumpangkan tangan atau lewat nubuatan, kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan Timotius. Dia bilang apa? Jangan lalai mempergunakan. Seberapa banyak kita yang hadir saat ini yang mungkin berpikir, saya tidak punya karunia Tuhan. Kalau kita berpikir bahwa kita tidak punya karunia Tuhan, saya mengatakan kita adalah orang-orang yang paling maaf. Kenapa? Saya pastikan dalam hidup saya dan saudara bahwa punya karunia itu. Amin. Amin. Saya dan saudara punya karunia itu. Cuma apa? Kadang-kadang kita kubur karunia itu. Kita tidak kembangkan karunia itu. Mari kita gunakan karunia. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ini bukan berbicara cuma dalam lintas bahwa pelayanan. Tidak. Pelayanan itu banyak, luas. Dalam pekerjaan kita yang Tuhan percayakan, itu pun pelayanan. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, itu karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sini ada yang suster, ada yang dokter, ada yang tentara. Halo, saya katakan itu karunia dari Tuhan. Saya tidak tahu pegang senjata, mau perang, karena saya tidak punya karunia. Yang punya kami apa? Tentara. Oh, bukan cuma karena tentara itu karena dia itu tidak. Tuhan tidak akan izinkan kita jadi tentara kalau kita pada prinsipnya mau pegang senapan aja ada. Takut sendiri. Mau pegang pisau takut tidak. Apalagi dalam kita pegawai negeri, Tuhan tempatkan kita di sini. Karena Tuhan tahu kita bisa di sini. Artinya punya karunia itu. Nah, firman Tuhan bilang jangan lalai mempergunakan karunia itu dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita. Kita gunakan itu. Jangan lalai. Artinya apa? Jangan abaikan apa yang Tuhan beri dalam hidup saya dan saudara. Kita gunakan itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam setiap aspek kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Kita gunakannya. Apa yang ada dalam hidup kita? Mari kita coba tanya dalam hidup kita. Tuhan, kira-kira apa ya? Saya punya kelebihan. Apa ya? Saya punya kekuatan. Coba kita tanya. Siapa tahu Tuhan bilang, oh kau punya kekuatan itu karena kau suka senyum. Betul? Lewat senyuman orang diberkati. Siapa tahu? Kau punya karunia suka memberi, suka menabur. Lewat itu kau akan diberkati. Lakukan. Kau punya karunia memanage pekerjaan dalam kantor. Lakukan itu. Kau punya karunia apa? Main musik, singers,
song leader, apalagi khotbah, punya karunia itu, lakukan itu. Jangan lalai. Amin. Lagi-lagi di sini dibuka kelas. Saya cuma bilang kepada yang ikut kelas, ini istilahnya kalau kita jualan, jualan kan, kalau jualan HP, contoh, posisi jualan HP, minus dos, gitu. Ada tuh gitu, minus cas, gitu. Tapi kondisi baik, gitu. Saya bilang, kalau orang PA sini, sekolah sini, kelas di sini, saya bilang minus ijazah doang. Gitu. Saya bukan bilang sombong, saya bilang bukan, tetapi saya bisa garansikan bahwa apa yang saya bagikan itu betul-betul sekolah Alkitab punya. Jadi saya bilang ya ikut kelas betul-betul supaya apa? Kita punya kemampuan, keterampilan untuk kita gunakan karunia-karunia ini. Kita lebih lagi diasah. Bukan untuk saya, bukan. Untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Firman Tuhan dalam kitab apa itu? Kolose. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu ditujukan kepada siapa? Sebelum ayat-ayatnya sebelumnya dibilang istri, lakukanlah itu kepada suami seperti untuk Tuhan. Suami, lakukanlah itu seperti kepada Tuhan. Hamba-hamba, lakukanlah itu. Itu ayat ditujukan kepada semua, baik istri, suami, hamba, tuan, semua. Lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Amin. Mari kita jangan lalai mempergunakan karunia itu. Jangan abaikan, jangan. Mari kita lakukan itu dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Saya punya doa kerinduan. Itu sebabnya saya bilang saya mendorong anak-anak Rock Kids itu benar untuk Tuhan, choirs untuk Tuhan. Kita didik pelatih mereka dari usia dini untuk Tuhan. Amen. Untuk kemuliaan Tuhan. Saya dan saudara, kaulah punya potensi yang luar biasa. Punya potensi. Mari jangan berpikir bahwa saya tidak bisa. No. Saya tidak mampu. Tidak. Saya punya keyakinan, karena itu juga menjadi pengalaman saya. Bagaimana saya tidak bisa apa-apa, yang pada prinsipnya gagap, orang yang kurang percaya diri, orang yang kepahitan, pada akhirnya bisa Tuhan luaskan, Tuhan izinkan melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Saya dulu tidak tahu nyanyi, nada do semua, jadi do, jadi pokoknya data. Dan pada akhirnya Tuhan izinkan saya bisa nyanyi sedikit-sedikit. Banyak hal-hal yang mungkin kita berpikir, saya tidak bisa. Percaya, Musa ketika dipanggil Tuhan cuma tanya, apa yang ada padamu? Cuma tongkat. Lewat tongkat itu pun Tuhan pakai Musa. Mungkin kalau hari ini Tuhan datang dalam hidup kita dan bertanya, apa yang ada padamu? Kalau apa yang ada dalam hidup kita? Senyuman kan? Suka menolong kan? Suka memberikan? Apapun itu, jangan lalai untuk kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang selanjutnya, yang keempat, bagaimana supaya kita dapat dipercaya? Bagaimana supaya kita bisa menjadi teladan buat banyak orang? Adalah awasi dirimu dan awasi ajaran. Ayat ke-16. Awasi dirimu dan awasi ajaran. Ayat 16, ayat kita baca. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Amin.
awasi diri kita. Kita harus cek kita punya keadaan kehidupan dalam perjalanan. Salah langkah, awasi. Dalam apa yang kita ajarkan. Mungkin saya tidak pernah ajar orang lain. Kalau ajaran dalam hal kita mengajar, dalam riset dibilang gini, orang tua mengajar anak-anak itu 30% mereka akan terima lewat perkataan, betul? 70% lewat apa yang kita lakukan. Artinya apa? Lebih besar mereka akan belajar dari kita dengan apa yang kita lakukan. Betul? Betul atau benar? Daripada apa yang kita bicara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian saya mau bilang, kalau mau didik anak, mari perbanyak dengan apa yang kita lakukan daripada apa yang kita bicara. Kita mau nasihati. Dulu saya punya bapak perokok, bilang jangan merokok, jangan merokok, jangan merokok. Dia merokok. Saya lihat dia bilang jangan merokok, kok merokok. Akhirnya saya kelas 6 SD mulai merokok. Halo? Bilang jangan berjudi, jangan berjudi. Saya lihat dia di meja judi. Akhirnya satu saat saya dengan dia ada di meja judi, duduk sama-sama, main judi sama-sama, dikejar sama-sama oleh mami. Waktu macet datang grebek, lari sama-sama. Ketahuan. Ada di titik di mana dia pakai saya jadi joki istilahnya untuk main judi. Artinya apa? Teladan itu lebih penting. Jadi jangan bilang saya tidak mengajar. Mungkin lewat perkataan kita. Dan kaulah muda saya mau katakan anak-anak muda, lewat tindakan kita pun itu bisa menjadi pelajaran buat yang lain. Halo? Halo? Anak-anak muda, mari jadi teladan. Jadi teladan dalam ajaran kita, dalam diri kita sendiri. Harus awas, harus awas. Awasi dirimu, awasi ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya. Kenapa? Ini firman Tuhan. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saya undang terus. Saya mengakhirinya dengan sebuah kata ini. Dengan demikian engkau menyelamatkan dirimu. Ketika kita menjadi sebuah teladan, ketika kita menjadi teladan buat orang-orang percaya, dengan sendirinya kita menyelamatkan diri kita, dan sementara menyelamatkan orang yang di luar sana yang memperhatikan kehidupan saya dan saudara. Amin. Banyak orang memperhatikan saya dan saudara. Banyak orang yang melihat kehidupan saya dan saudara. Kenapa? Saya dan saudara terhisap dalam golongan orang-orang yang percaya. Orang bilang orang anak-anak Tuhan. Saya dan saudara milik Kristus. Tetapi kalau kita tidak menjadi teladan, hati-hati. Kita sementara membuat orang lain ikut terjerumus di dalamnya. Kita sementara membuat orang lain tersesat di dalamnya. Artinya apa? Firman Tuhan bilang gini, kalau kita menjadi batu sandungan buat orang lain, lebih baik kita ikat batu kilangan terhadap orang itu dan kita tenggelamkan hidupnya, daripada kehidupan kita, pengajaran kita tidak betul-betul murni di hadapan Tuhan. Lagi-lagi saya mau katakan, ini juga menjadi sebuah motivasi dalam hidup saya, untuk betul-betul terus saya menjaga kemurnian dalam hidup saya, dalam pengajaran-pengajaran saya. Dan saya berdoa buat kita semua hari ini, biar kita pun ada di titik ini, menjadi teladan. Anak-anak muda, kaulah muda, saya dan saudara yang hadir saat ini, ketika menjadi teladan, kita akan menyelamatkan diri kita. Amin. Dan kita akan menyelamatkan orang-orang yang memperhatikan. Artinya, lewat tingkah laku kita, nama Tuhan dipermuliakan. Lewat tingkah laku kita, nama Tuhan diagungkan. Jangan sebaliknya, lewat tingkah laku kita, nama Tuhan dipermalukan.
Amin. Mari saya percaya bahwa ketika kita ada di titik hidup betul-betul sesuai dengan firman Tuhan, cuma dengan firman Tuhan saya dan saudara kaum muda bisa mempertahankan iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan, di mana memberikan kekuatan bagi kita, dan kembali Roh Kudus mengingatkan bahwa sesungguhnya saya dan saudara diperhatikan oleh orang lain, disaksikan oleh orang lain. Lakukan terus firman Tuhan dan lihat bagaimana karya Tuhan yang akan terjadi. Kekuatan, penghiburan, kesembuhan kita akan raih bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Kita akan melakukan perjamuan asa yang kudus. Biar lewat perjamuan asa yang kudus, asa komitmen kita yang baru dengan Tuhan, kita ambil dan lakukan. Sehingga selanjutnya pujian. Anugerahmu tercurah.
serahkan hosti di tangan kamu kita dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita bahwa ketika kita makan akan roti ini, kita ada dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan kita demi nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakan kita, ketika kita minum cawan ini, kita ada dalam persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dengan iman demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Jadikan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa karena kita sampai hari ini terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oleh bilur-bilur kita disembuhkan. Haleluya. Oleh kuasa darah Yesus kita dimenangkan. Haleluya. Jesus.
taat akan otoritas-Mu hari ini. Berkarya bagi kami ya Roh Kudus. Haleluya. Saya percaya Dia sementara melawat kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita hari ini, Kuyara bata kasih. Haleluya. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Haleluya. Mari yang betul-betul membutuhkan uluran tangan Tuhan, kita angkat tangan. Kita angkat tangan kita dengan iman kita. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau lebih tahu kerinduan kami. Engkau lebih tahu kebutuhan kami. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat hari ini. Hamba sebagai hamba pun terbatas jua ada di tempat ini. Tapi hamba ya percaya, hamba menyembah Allah yang tak terbatas, Allah yang luar biasa, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan keyakinan kami saat ini, kami yang mengangkat tangan kami, kalau ada yang dalam keadaan lemah iman kami percaya Engkau kuatkan dalam nama Yesus. Yang dalam keadaan bimbang Engkau pertetapkan iman percaya kami demi nama Yesus. Yang dalam pergumulan hidup kami, tantangan hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami percaya Kau berikan jalan keluar dalam nama Yesus. Kau berikan kemenangan bagi kami. Kami percaya yang terangkat tangan dalam keadaan yang sakit, kuasa-Mu Tuhan, bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan hidup kami dari nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ayat berhebat Tuhan, haleluya. Kemuliaan-Mu penuhi kami, memberikan kekuatan bagi kami, memberikan kesembuhan bagi kami, memberikan jawaban yang pasti bagi kami. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus, kami raih janji Tuhan. Kemenangan itu kami peroleh dengan iman percaya kami, karena kami menyembah Allah yang hebat luar biasa. Demi nama Yesus, kami berdoa bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan menabur. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami tahu, Kau kembalikan berkali lipat ganda sesuai janji firman Tuhan. Ajar bawa kami Tuhan untuk dapat memilih mana roti yang kami makan dan mana benih yang harus kami tabur. Ketika kami tabur, kami percaya Kau dapat menumbuhkannya melipat kali gandakan sesuai janji firman. Ajar kami Tuhan menabur karena kami terus mengasihi Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami siap menabur. Yang siap menabur sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.
dilaksanakan pada hari Minggu pukul 9 pagi bertempat di ruangan Rokit. Ibadah KM akan dilaksanakan pada wilayah-wilayah berikut ini. Ibadah doa puasa akan dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di GBI Ministry Waisari. Ibadah raya akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 9 pagi bertempat di GBI Ministry Waisari dan akan disiarkan secara langsung lewat Facebook GBI Waisari. Menara doa akan dilaksanakan setiap hari Selasa sampai hari Jumat pada jam 2 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 4, dan jam 4 sampai jam 5. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun selama minggu sepekan. Demikian informasi untuk minggu sepekan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa syafaat. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa yang sangat baik. Oleh firman yang hidup siang hari ini, belas kasihan membuat kami boleh bersama di tempat ini mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kepada kami apa yang harus kami lakukan dan kami perbuat di dalam hidup kami hari lepas hari, menjadi contoh dan teladan di dalam hal apapun yang kami lakukan. Satu Tuhan lewat Roh Kudus Engkau tolong mampukan kami, karena kemarin kami sering kali gagal dalam melakukan apa yang harus kami lakukan dalam menjadi contoh dan teladan. Roh Kudus tolong kami, ingatkan kami akan firman yang telah kami dengar lewat hamba-Mu di siang hari ini. Berkati hamba-Mu terus untuk lewat beliau yang Kau pakai menjadi saluran berkat rohani bagi kami, sehingga kami boleh bertumbuh dalam pengenalan yang baik dan benar kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan menjadi contoh dan teladan kami. Demikian kami menjadi teladan bagi anak-anak kami, bagi suami kami, bagi istri kami, bagi tetangga kami, bagi rekan-rekan kami, dimanapun kami ada. Tuhan mampukan kami di kantor, di mana kami berteman, bergaul, di tempat rekreasi mungkin, atau di mana-mana kami ada. Jadikan kami contoh dan teladan, baik dalam hal apapun, juga dalam kasih kami. Jauhkan kami dari kesombongan, dari hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Ampuni kami kalau kemarin kami melakukan hal yang tidak benar, tidak baik, tidak sesuai dengan kehendak. Mampukan kami untuk selalu ada di hadirat, mengerti hati-Mu, tumbuh di dalam pengenalan, keintiman, kedekatan dengan Engkau sebagai Bapa kami, Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang sangat baik, sangat mengasihi kami, sebagai polisi, sebagai perawat, sebagai dokter, sebagai penjual makanan, sebagai guru, sebagai apapun Tuhan. Mampukan kami, berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan, kreativitas untuk melakukan apa yang
pikirkan, dalam kami lakukan, agar kami menjadi terang di mana kami ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami menjadi contoh teladan di Waisari, di mana kami hidup, di mana kami kerja, di mana kami tinggal. Bahkan di tengah jemaat-jemaat yang ada di Waisari, dan lewat kami jemaat-jemaat diberkati, orang-orang di Waisari diberkati, orang-orang di Raja Ampat diberkati oleh Tuhan Yesus, diberkati Provinsi Papua Barat, Papua Barat, bahkan seluruh Indonesia dari Sabang dan Merauke sampai Merauke. Tuhan memberkati oleh karena nama Tuhan, oleh karena jemaat Tuhan yang selalu berseru, oleh karena nama-Mu ya Tuhan, dan karena Engkau mengasihi bangsa ini. Presiden kami, menteri-menteri kami, gubernur-gubernur kami yang mungkin ada korup atau ada melakukan kesalahan, tapi Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau mampu melakukan segala sesuatu agar bangsa ini menjadi baik. Dan berkati saudara-saudara kami di NTT yang dalam bencana, di mana di Malang yang mungkin bencana, Tuhan tolong mereka. Saat ini kami boleh beribadah dalam tempat yang baik. Di sana mereka beribadah di tempat-tempat tenda-tenda. Mungkin makan mereka tidak ada saat ini. Mungkin mereka susah pakai. Kami tidak tahu Tuhan. Kami di sini berkelimpahan. Mungkin kami kesulitan yang lain, tetapi kami cukup dipelihara oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang kesulitan dan kesusahan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami saat ini di tempat ini sangat-sangat teringat akan Engkau. Tapi ada godaan di luar sana selepas dari ruangan ini. Roh Kudus ingatkan kami. Roh Kudus mampukan kami agar kami tetap sedia. Kami tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Ini permohonan kami dalam nama Yesus Tuhan kami yang dimuliakan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari Jumat Tuhan kita untuk berdiri dan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Kita mengucapkan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena bagi Kau sampai hari ini kita hadir. Thank you Lord.
dan amin dalam hidup kami. Dengan janji itu kami pegang terus janji-Mu, karena Engkau telah berjanji tidak akan pernah mengingkari janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, ke tempat kediaman kami masing-masing. Sertai perjalanan kami, tibakan di sana dengan segala tidak kurang apapun. Di sana kami pun memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk di minggu yang baru, bulan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Raih janji-janji Tuhan, kemenangan-kemenangan yang Tuhan siapkan dalam hidup kami. Kita angkat tangan itu kita dan terimalah berkat Tuhan. Dengan keyakinan kita bahwa janji Tuhan itu menjadi bagian hidup kami semua saat siang hari ini. Terpujilah Engkau kekal buat selama-lamanya, dan biarlah kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat bangsa Israel, berkat Allah perjanjian di dalam Yesus Kristus Tuhan, nama yang kudus, nama yang ajaib, nama di atas segala nama itu, Raja kami, Tuhan kami, menjadi bagian kehidupan kami saat siang hari ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Mulai saat siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati selamat hari ini.